Bang Reza, mungkin salah satu narasi yang masih terus-menerus dibangun oleh Putri Chandrawati, bahkan hingga agenda pembacaan pledoi ataupun nota pembelaan itu adalah narasi pelecehan seksual. Sebagai ahli psikolog forensik, bagaimana Bang Reza melihat hal tersebut? Sebelumnya saya sudah jenuh luar biasa mendengar adanya klaim-klaim, mendengar adanya narasi-narasi kebohongan terkait dengan entah itu pelecehan seksual, entah itu pemerkosaan, sebagaimana yang terus-menerus diklaim atau diangkat oleh Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Justru karena ini merupakan babak akhir persidangan atas diri mereka, maka saya ingin mengatakan bahwa narasi-narasi kebohongan semacam itu sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu alasan bagi majelis hakim untuk memperberat hukuman bagi Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Artinya ini justru merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa Putri berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Mereka berbelit-belit, mereka menutup-nutupi fakta, mereka tidak mau kooperatif, mereka mempersulit proses persidangan. Dan mereka terus-menerus menyudutkan korban, maksud saya, terus-menerus menyudutkan korban yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Bahkan ketika mendiang Brigadir Yosua tidak lagi bersama-sama dengan kita pun, terus saja dilempari dengan sekian banyak sumpah serapah, kehina-hinaan yang dikirim oleh sejoli Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini. Artinya secara teori relasi kuasa, menurut Bang Reza, apakah hal ini sebenarnya skenario yang memungkinkan atau memang tidak mungkin? Sejak awal sudah saya katakan bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk ditambah lagi dengan situasi yang sungguh-sungguh membuat saya tidak percaya bahwa sudah terjadi apa yang disebut sebagai pelecehan seksual, apalagi pemerkosaan yang katanya dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Sudah kalau kita pakai teori yang selalu dipakai oleh teman-teman Komnas Perempuan, yaitu teori relasi kuasa, maka semestinya kita semua harus konsekuen untuk mengatakan tidak ada itu namanya pelecehan atau pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati. Kenapa? Dua orang ini, yaitu mendiang Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati, sungguh-sungguh berada dalam pola relasi yang timpang. Satu pihak menguasai pihak yang lain. Satu pihak dominan, pihak lain submisif. Satu pihak superior, pihak lain inferior. Satu pihak menguasai, satu pihak dikuasai. Pertanyaannya, siapa yang dominan? Jelas. Kalau kita bicara Putri Chandrawati yang notabene merupakan istri seorang jenderal bintang 2, dia berada pada posisi dominan. Dia berada pada posisi superior. Dia berada pada posisi menguasai. Itu sebabnya seandainya terus-menerus kita dipaksa harus berbincang tentang narasi pelecehan atau pemerkosaan, maka boleh jadi mendiang Brigadir Yosua lah sesungguhnya merupakan korban pelecehan atau pemerkosaan tersebut. Karena dalam relasi kuasa dia berada pada pihak yang inferior, dia berada pada pihak yang lemah, dia berada pada pihak yang submisif, dia berada pada pihak yang dikuasai. Tadi sebelum iklan, sebelum break, Bang Reza juga sempat mengatakan bahwa Ferdy Sambo ini menekan Richard Eliezer untuk menjadi eksekutor. Apakah faktor tersebut juga seharusnya menjadi hal yang memberatkan Ferdy Sambo dalam vonis hari ini, Bang? Di segmen sebelumnya sudah saya singgung tentang dimensi makro, yaitu bagaimana subkultur yang ada di dalam Polri pun pada dasarnya sudah mengharuskan Richard Eliezer untuk patuh pada pimpinannya. Dan siapa pimpinannya? Ya sudah jelas. Pada saat itu pimpinannya adalah Ferdy Sambo. Nah, dari perbincangan tentang dimensi makro, kita pindah ke perbincangan tentang dimensi meso, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo terus-menerus mengatakan bahwa tidak pernah saya memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak. Dengan kata lain, Ferdy Sambo bahwa perintahnya untuk menghajar, begitu ya, Bang? Terus-menerus Ferdy Sambo ingin menunjukkan kepada dunia, ingin meyakinkan majelis hakim bahwa terjadinya peristiwa yang mengakibatkan mendiang Brigadir Yosua kehilangan nyawa semata-mata dikarenakan Eliezer salah tafsir. Itu kan pesannya. Tapi mari kita pahami bahwa berdasarkan riset, ini terlepas dari perdebatan tentang tembak atau hajar ya. Perkiraan saya, perkataan yang digunakan oleh Ferdy Sambo adalah tembak. Tapi oke, kita kesampingkan perdebatan tentang hal itu. Yang ingin saya katakan adalah berdasarkan studi, perintah untuk melaksanakan perbuatan yang salah tidak melulu harus dalam bentuk lisan. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Eliezer bisa saja menolak perintah tersebut, bagaimana, Bang? Sulit. Kenapa? Kita bicara tentang Ferdy Sambo yang notabene punya 2 bintang di pundaknya. Tidak hanya itu, Ferdy Sambo ini juga merupakan kepala Satgasus Merah Putih, sebuah tim yang sangat elit. Bahkan sebagian orang konon menyebutnya sebagai mabes di dalam mabes, untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Satgasus pimpinan Ferdy Sambo ini. Satu lagi, Ferdy Sambo ini adalah orang nomor 1
di divisi Propam yang merupakan polisinya polisi. 3 status yang sangat powerful dia pikul sekaligus. Berhadapan dengan orang yang pangkatnya barada. Maka kita Jauh bisa di bawahnya. bayangkan, tidak harus menjadi seorang guru besar untuk memahami betapa timpangnya kekuasaan berada pada satu pihak, yaitu Ferdy Sambo. Sementara Richard Eliezer praktis tidak punya kemampuan, tidak Baik. punya kesiapan, tidak punya kesanggupan, tidak punya kepercayaan diri untuk menolak perintah Baik. salah Terima dari kasih. Ferdy Sambo. Baik, ini menarik sekali pemirsa yang disampaikan oleh Reza Indragiri karena juga menyangkut terdakwa Richard Eliezer yang akan menjalani sidang vonis juga pada tanggal 15 Februari besok. Namun tentunya nanti kami akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai jeda berikut ini.